kita mau pujikan satu pujian nih. Karena kita rindu tuh, pengen masuk rumahnya Tuhan tuh. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ya. Tapi kita belum doa loh, Om Pras. Oh iya, belum doa ya? Oh iya, biasanya Kak tuh yang doa ya? Iya. Oh. Ya, yuk Kak berdoa Oke, dulu ya. adik-adik yuk mau doa sama-sama mengawali ibadah kita hari ini. Boleh duduk yang manis. Yuk, sikap doanya. Tangannya dilipat, kemudian matanya ditutup. Ikuti Kak Natalia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir di dalam kehidupan kami ini ya Yesus. Bila saat ini kami masih dapat beribadah meskipun secara online Bapa, semuanya karena anugerah-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu semata ya Yesus. Dengan tubuh yang sehat, dengan segala apa yang kami miliki saat ini, Engkau tunjukkan bahwa Engkau Allah kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Saat ini kami mau menaikkan puji-pujian kami kepadamu ya Yesus. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi lewat puji-pujian ini. Biarlah Engkau juga disenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Mari bersyukur datang ke rumah Tuhan Iya, ya. Dan mereka di masuk rumah begitu. masing-masing ini juga rumahnya Tuhan. Betul. Karena tubuh kita adalah baitnya Baiknya Tuhan. Oke. Oke. Mari Kak Ivan, kita akan pujian-pujian ini. Yo, adik-adik yo, boleh tepuk tangan, boleh berdiri ya. Ya, berdiri sama-sama, berdiri semuanya. Boleh Kasih tepuk tangan juga. goyang-goyang. Boleh sambil nari juga. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab
Yang penting Yesus ada di rumah kita. Betul. Itu yang terpenting. Yang terpenting itu Om Ada Pras. lagunya juga ya? Ada Om Pras. Gimana? Yesus di dalam rumahku. Senang-senang. Oh iya ya, oke. Kita juga sama-sama ya adik-adik ya. Soalnya kita masuk gerbangnya Tuhan, ternyata rumah kita juga adalah rumahnya Tuhan. Yang Yesus hadir di rumah kita. Yuk sama-sama kita pujikan pujian ini ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus, Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Lagi Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, Haleluya. Wah, seneng beneran ya. Senang beneran Om Pras, ada Nggak sukacita pura-pura. ya Om Pras Ada kalau Yesus di dalam sukacita, rumah bener. Karena setiap kali kita itu buka mata gitu ya, kasihnya Yesus itu selalu langsung dilimpahkan atas hidup kita. Betul. Jangankan buka mata, tidur Ketika aja. kita tidur aja kita Wah, juga Tuhan, diberkati ya. jaga kita, diberkati kita. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Luar biasa. Sungguh amat sangat baik sekali. Kasihnya Ya, penuh kesudahan. karena dia mencintai kita. Oh, kalau dia mencintai kita, itu bahasa Inggrisnya apa? Yesus love me berarti. Jesus love you ya. I love you Jesus. Berarti Oh kita iya. yang juga harus cinta sama Tuhan Yesus Oh, dong. Karena betul. Yesus sudah cinta kita lebih dulu. Iya, adik-adik. berarti itu ada pujiannya juga itu. Iya, I love you Jesus. Udah lama juga ya kita pujikan begini ya. In my Wah, heart. ini ya. Kita sama-sama ya, adik-adik ya, adik-adik sama-sama ya. Aku lagu seneng banget ya. Kalau dulu di Gayanya Om Pras, jangan lupa lo. sampai delosoran loh kalau dulu loh. Ini udah bisa delosoran loh, hilang out of Hilang kamera loh. ya, sepatunya Om Pras Pak. Bisa sih cuma ya. Gayanya kalau apa? Heeh. Love itu gimana Om Pras? Nah, I love Love you you, Jesus. Kalau dulu gini dulu ya. Nih, Dulu tapi sekarang gini kita ya. mau Iya, mau- ikut-ikutan anak-anak sekarang Anak-anak ya. sekarang. Iya. Zaman now, zaman now. Zaman now. Love gini ya, love. Love-nya gini. Love you ke atas you karena Yesus ya. Iya. Ya. I love you Jesus. Deep down in my heart ya. I love you Jesus. Deep down in my heart. Gitu ya Kak Iva, kan Kak ya? Iya. Oke. Ting dulu ya, ting dulu baru tap ya. Iya dong, kita harus berpikir Berpikir dulu dulu baru kata-kata. jangan ngomong dulu tanpa mikir ya. Iya, nanti salah omong Salah menyakiti omong. temennya. Oke, yuk Kak Iva. Kak Iva. Siap adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you. I love you Jesus, deep down in my heart.
Tangan loh dulu bisa delosor loh. Pas deep down itu sampai delosor ya. Pada ikut semua. Kak Ivan zaman ini waktu delosor itu. Ya. Delosor. Oh, Masih di Serbaguna. waktu itu masih sebuah yang naikin punggungnya Om Pras tuh Ivan ya. Enggak, aku udah pernah maju-maju. Enggak pernah maju-maju ya. Oh, kamu dulu anak pemalu, kalem dulu ya. Iya. Ini pemalu kalem nih. Kayak Om Pras bener ya. Iya, mungkin waktu Om Pras bayi kayak gitu ya. Ya, yuk kita pujikan satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi atas hidup kamu, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena kerinduan kami untuk masuk di gerbang-Mu, rumah-Mu yang senantiasa kami rindukan. Tetapi kami tahu kami adalah bait-Mu yang telah Engkau bangun menjadi bangunan yang kudus, supaya Engkau bersemayam dalam hidup kami. Saat ini kami siap akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Bila Kau rapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, dan setiap kami akan mendengarkan. Kami bersyukur, terima kasih, menyerahkan firman-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, ya kalian sudah memuji Tuhan dengan luar biasa sekali ya. Dan ini di sini nggak ada siapa-siapa ya, jadi Om Pras sendirian ya. Jadi nggak apa-apa ya, lepas masker ya, nggak ada siapa-siapa di sini ya. Aman, oke. Nah adik-adik,
Minggu yang lalu kalian sudah dengar cerita tentang Yeriko ya. Wah, luar biasa sekali ya, Tuhan menuntun bangsa Israel. Dengan ketaatannya bangsa Israel bisa menghancurkan kota Yeriko yang besar sekali, dibentengi oleh tembok yang tinggi sekali ya. Nah, kali ini Yosua meneruskan perjalanannya. Tapi sebelum Yosua meneruskan perjalanan ini ternyata ada seorang raja ya, Adonisedek, raja Yerusalem kala itu, ketika mendengar Yosua merebut kota Ai ya, di mana sudah terdengar bahwa kota Ai itu seperti Yeriko ya, atau Yeriko yang sudah ditumpasnya itu, dan Yosua melakukan itu terhadap Yeriko dan raja-rajanya. Kemudian dilakukan itu semuanya, dan kota Gibeon di antara Yerusalem itu mulai resah gitu ya. Dan ketika resah, mereka mulai dengan rasa takutnya, saking takutnya gemetar gitu ya. Si Gibeon ini, raja Gibeon ini mendekati Yosua, mulai mendekati Yosua, dan dengan berbaik-baik hati mendekati Yosua. Apa yang dilakukannya? Yaitu menjalin persahabatan dengan Yosua. Maksudnya apa? Supaya dia terhindar dari serangan Yosua. Karena dia tahu kalau diserang oleh Yosua maka mereka akan kalah. Luar biasa ya, Yosua sudah dikenal di area Kanaan situ ya, di mana raja-rajanya sudah mulai ketakutan gitu. Takut ya, atut. Atut. Wah, dengan munduk-munduk, kalau orang Jawa bilang munduk-munduk ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Wah, dengan tunduk-tunduk begitu ya, takut gitu ya, datang kepada Yosua. Mungkin dalam bicara Yosua, mohon izin mau mengadakan perjanjian gitu ya mungkin. Wah, siapa kamu? Saya raja dari Yerusalem ya, area Gibeon ini, dan mau mengadakan perjanjian gitu ya. Oke. Perjanjian apa yang mau kau ikatkan kepada kami gitu ya. Kalau boleh aku mau mengadakan ikatan persahabatan dengan Israel dan diam di tengah-tengah kalian gitu ya. Oke, bolehlah kalian dengan aman tinggal di tengah-tengah bangsa kami Israel. Tapi ingat ya, nggak boleh curang ya. Mungkin gitu ya. Dan Gibeon ini kami akan tinggal aman bersama-sama dengan bangsa Israel. Wah. Oke, ini perjanjian ya antara Gibeon dengan Yosua, dan mereka padahal di Yerusalem itu, di Gibeon itu banyak sekali pahlawan-pahlawan perang yang gagah perkasa gitu ya, gagah berani, dan di bangsa Israel pun juga banyak sekali pahlawan-pahlawan, tentara-tentara, prajurit yang gagah berani gitu. Wah, makanya ketika mereka bersatu gitu ya, banyak lagi kota-kota atau bangsa-bangsa yang gemeteran gitu ya mendengar persahabatan mereka dan mendengar nama Yosua. Wah, mereka semuanya gemetar. Wah, ini wah, ada 5 ya. Ada 5 kota, 5 negara mungkin ya, yang ada di mana itu raja-rajanya pada ketakutan. Mereka berkumpul di situ ya. Ada Raja Hebron, ada Raja Yarmut, ada Raja Lakis, ada Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka mau berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Tapi Gibeon ini nggak takut karena sudah mengadakan ikatan perjanjian dengan Yosua, bangsa Israel gitu ya.
Dan tentu saja kalau mereka menyerang Gibeon dan itu berarti menyerang Israel. Itu taktiknya ya. Mereka berlindung di bawah Yosua dan Israel. Cukup licik tapi cerdas ya. Mereka berlindung di bawah Yosua, yang dimana Yosua disertai oleh Tuhan. Maka mereka pun tidak takut kali ya. Nah, mereka berusaha untuk melawan Gibeon. Berarti kalau melawan Gibeon, melawan Yerusalem, berarti juga melawan Yosua, melawan rakyat Israel. Wah, mereka bersiap-siap dengan pahlawan-pahlawannya. Mereka bersiap dengan tentara-tentara. Mereka bersiap dengan prajurit-prajurit yang gagah berani untuk melawan Gibeon. Dan mereka pun mengadakan persepakatan untuk melawan dan mereka bergerak maju. Tetapi ketika mereka mau bergerak maju ya, mereka mau melawan bangsa Gibeon ini, yang tentu saja di tengah-tengah bangsa Israel ini, Yosua melihat, wow, banyak sekali ya yang berkemah di antara lembah Gibeon ini. Wow, mereka semuanya udah siap-siap mau menyerang, tapi banyak sekali karena ada 5 raja yang bergabung yang mau menyerang mereka. Wow, ini cerita peperangan ini ya. Dan memang benar, mereka mau menyerang, mereka mau berperang melawan Gibeon dan bangsa Israel ini. Oleh karena itu, ketika tahu dia, kalau nanti kalian baca di Yosua 10 ayat yang ke-7, Yosua ini bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semua pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi sebelum maju, ternyata Yosua mendapatkan firman dari Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Ayat yang 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Wah, ini karena Yosua selalu taat kepada Tuhan. Yosua selalu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yosua melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Maka Tuhan menyertai Yosua. Kalau adik-adik taat kepada Tuhan, kalau adik-adik dengar-dengaran firman Tuhan, kalau adik-adik melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka adik-adik juga akan disertai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, ini dikeroyok 5 loh, 5 raja loh, 5 negara, 5 bangsa mengeroyok, dan Yosua waktu itu tidak takut karena disertai oleh Tuhan. Maka mereka pun bergerak maju ya dari Gilgal, dan ketika mereka berperang gitu, tang ting tung teng tong, tang ting tung gitu. Pakai pedang ya. Zaman gitu belum ada tembak-tembak, dor-dor belum ada ya, pakainya pedang dan tombak. Wah, mereka berperang, dan ketika mereka berperang begitu ya, Tuhan mengacaukan para musuhnya yang yang dikacaukan itu hanya orang-orang yang melawan Yosua dan Gibeon kala itu. Jadi ada 5 itu yang dipukul mundur oleh Tuhan, dan ketika mereka berperang kacau sendiri gitu ya. Mereka mungkin nggak tahu itu lawan atau musuh atau teman gitu ya. Tiba-tiba mereka kacau sendiri dan mereka saling bunuh satu dengan lainnya. Mungkin dikacaukan oleh Tuhan seperti itu karena jumlah mereka banyak. Dan tentu saja kalau 5 negara bergabung melawan cuma 2 negara ya, misalnya melawan Gibeon dan melawan Yosua. Jadi tentaranya Gibeon dan tentaranya Yosua kan kalah jauh gitu ya. Tapi Tuhan bekerja, Tuhan membantu, Tuhan berkarya atas peperangan yang ada di lembah Gibeon itu. Wow, mereka semua yang berperang dan kacau sendiri dikacaukan oleh Tuhan. Gitu ya.
di ayat yang 10, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah perbukitan Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Wah, ini nanti kita akan lihat ya akhir daripada cerita ini, di mana wah, peperangan ini luar biasa sekali ya, pertolongan Tuhan ya. Dan sampai akhirnya karena mungkin ya pasti akan lelah berperang seharian begitu dengan melawan banyak sekali musuh, dan ada beberapa kali mungkin dikepung dari sana, dikepung dari sini, dikepung dari situ gitu ya. Dan Tuhan bertindak atas anaknya Yosua ini ya. Tuhan bertindak dari langit, dikirimkan batu, bayangin, dari langit loh, dikirimkan batu dan menjatuhi para lawannya gitu ya. Wah, ketiban batu gitu ya, kejatuhan batu di kepalanya, pundak dan sebagainya. Kalau batu dari langit, bayangin kerasnya seperti apa gitu ya. Wah, kok ada yang pecah kepalanya, ada yang wah patah tulangnya karena kejatuhan itu ya. Wah, dan akhirnya banyak sekali yang berkurang. Dan ketika itu terjadi, para musuhnya pada bingung. Wow, ini perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Wah, ternyata perbuatan Tuhan ya. Mereka nggak tahu ya. Dan akhirnya kocar kacir gitu ya. Kocar kacir. Wah, mereka pada wah ketakutan. Wah, kejatuhan batu dari langit. Dan tidak sampai di situ saja. Tuhan menyerahkan mereka. Ketika sampai terjadi hal seperti itu, tiba-tiba matahari itu seperti nggak bergerak, berhenti gitu ya. Nggak bergerak di ayat yang 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membebaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu juga tertulis dalam kitab orang jujur? Ternyata dulu ada kitab namanya kitab orang jujur ya. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Wah, mukjizat lagi nih yang dibuat oleh Tuhan untuk Yosua, anaknya yang taat kepadanya ya. Dan musuhnya mungkin juga kepanasan gitu, suka perang gitu ya, tetapi orang Israel tetap kuat karena sudah terlatih gitu ya. Wah, dan mereka semuanya pada kepanasan, kehausan, dehidrasi, akhirnya mati juga. Dan rajanya yang nggak ikut perang itu, rajanya cuma ngelihat itu, mereka ketakutan. Wow, tentaraku habis, dilempari batu dari langit. Wah, mereka kepanasan karena mataharinya kok berhenti dari tadi. Wah, mereka ketakutan dan akhirnya habis. Rajanya pada lari, ya. Rajanya pada lari. Rajanya ada berapa tadi? Iya, 5 mereka semuanya pada bersembunyi. Tahu bersembunyi di mana? Goa. Di Makeda tadi, ya, Goa Makeda tadi mereka bersembunyi. 5 raja itu tadi bersembunyi masuk goa situ. Dan ketika semua tentaranya habis, maka dikejarlah raja itu dan diketahui raja itu bersembunyi di dalam goa itu. Maka Yosua memerintahkan kepada prajuritnya, tutup goa itu, gulingkan dengan batu yang sangat besar. Wah, gitu, dikasih batu yang besar dan mereka tidak bisa keluar. 5 raja itu di dalam goa itu dan mereka tidak bisa keluar. Dan ketika selesai berperang dan semuanya habis ya musuhnya, dan mereka tidak bisa bertahan berperang melawan Yosua yang disertai oleh Tuhan, gitu ya. Dan Gibeon tadi mendapat keuntungan karena sudah bersahabat dengan Yosua, mendapat keuntungan ya. Ya, dan 5 raja itu di dalam gua itu, akhirnya semuanya, rakyatku, kalian akan melihat, ya, 5 raja yang sudah kita taklukkan, tentara-tentara prajuritnya habis. Akhirnya buka batu itu, tangkap mereka. Wah, akhirnya dibuka batu itu. Dan akhirnya mereka semuanya dikeluarkan, raja tadi ya, 5 raja tadi. Ya, nanti kalian akan bisa baca di situ ya, rajanya ya.
Ya, dilakukan demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu. Ayat yang ke-23, dibawanya kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eklon. Dikeluarin di situ. Dan tahu apa yang dilakukan? Mereka dijatuhkan ke tanah dan tengkuknya diinjak gitu ya. Tengkuknya diinjak begitu ya. Dan mungkin dengan senjata, tapi diancam dengan senjata begitu ya. Dan mereka pun akhirnya dipermalukan di depan rakyat Israel. Raja itu dipermalukan karena berani-berani melawan tentaranya Tuhan ya. Berani-berani melawan tentara itu, berani melawan Yosua yang disertai oleh Tuhan ya. Dan mereka pun akhirnya digantung seharian. Ketika mati, mereka diturunkan dari gantungan itu dan dimasukkan lagi ke dalam gua itu. Dan gua itu ditutupi lagi dengan batu. Jadi 5 raja itu dimasukkan ke dalam mayatnya, 5 raja itu dimasukkan ke dalam gua itu dan ditutupi oleh batu sampai sekarang. Tetap di dalam gua itu. Oke, nah itulah penyertaan Tuhan ya. Setelah perjalanannya Yosua, kita tahu ketika Yosua masih muda, ketika masih kecil mungkin dia melihat Musa yang demikian luar biasa dekatnya dengan Tuhan gitu ya. Dan Yosua pun juga pengen selalu dekat dengan Tuhan gitu ya. Dan ketika dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu selalu memberikan apa? Iya, mujizatnya, pernyataannya, firman-Nya kepada Yosua. Sehingga ketika lawan itu menyerang gitu ya, dia disertai oleh Tuhan dan mendapatkan kemenangan luar biasa sekali. Iya. Tapi ingat ya, lawan kita bukan darah dan daging, tetapi lawan kita apa? Penguasa di udara ya. Sekarang ini jadi tidak ada perang-perangan ya, tidak ada pukul-pukulan, musuh tidak ada ya. Ya ini cerita dulu ketika penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan daripada umat Israel yang keluar dari Mesir ke Kanaan, dan ada beberapa yang harus dilalui dengan peperangan ya, karena banyak orang yang tidak suka gitu ya. Tapi sekarang musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita adalah penguasa di udara. Jadi dengan berdoa kita mengalahkannya, dengan cara kita dekat dengan Tuhan, dengan cara mendengar firman Tuhan, dengan cara apa lagi? Iya, melakukan firman Tuhan, nggak boleh dendam, iya harus mengasihi sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasihilah musuhmu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Betul ya, oke. Nah itulah luar biasanya Tuhan menyertai Yosua ya untuk yang kedua kali. Setelah mengalahkan di Jericho ya minggu lalu, ini mengalahkan 5 raja. Luar biasa ya. Oke ya adik-adik mau disertai oleh Tuhan, terus dekat dengan Tuhan ya, berharap terus dengan Tuhan, dan terus taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini kami mendengar penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan daripada Yosua yang disertai oleh Tuhan, walaupun dikepung 5 raja dan 5 bangsa, 5 negara tentu saja itu tentara yang sangat banyak sekali. Tetapi Engkau tetap menyertai Yosua karena Yosua selalu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan selalu mengikuti apa yang menjadi perkataan-Mu. Dan dia selalu menggantungkan hidupnya kepada Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami juga mau hidup kami bergantung kepada Tuhan. Dan selalu mendengar perkataan daripada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan melepaskan hidup kami. Tetapi Tuhan akan selalu membuat mujizat demi mujizat di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk terus ada tinggal dalam Engkau. Berkati papa mama kami, teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu kami, supaya setiap mereka juga Tuhan mendapatkan berkat yang limpah daripada Engkau. Kau jagai dari segala macam mara bahaya yang mungkin masih ada di sekitar kami. Karena penjagaan-Mu luar biasa seperti Kau membedakan antara tanah Goshen dan Mesir kala itu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hari-hari kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Come on.